Iya. Dipersilakan Kak Ayah untuk mencium kening ayahanda tercinta. Kami persilakan kepada kedua mempelai untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, dari sini. Alhamdulillah ini Teh Ratihnya, Masya Allah sudah hadir ya. Kita tunggu hostnya sebentar. Hmm, sedang ada uzur sebentar hostnya. Saya operator soalnya di sini. Hostnya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Mi, ada suaranya nggak, Mi? Ya, sudah ada. Sudah. Ada. Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita bisa berkumpul lagi di kajian yang insya Allah bermanfaat untuk para ibu dan calon ibu di masa era digital ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan salawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan doa sebelum dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Alhamdulillah untuk kali ini ahlan wa sahlan Teteh Ratih. Masya Allah sudah ada di tempat ternyata. Sudah hadir terlebih dahulu. Sudah tampil sekali Teh Ratih. Apa kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Oke, kita pin ya untuk Teh Ratih. Udah sekarang mau dimulai Teh? Boleh. Ya. Punten Teh, saya ada pengumuman untuk teman-teman di sini. Alhamdulillah dari Nikop Squad, insya Allah nanti akan ada satu hadiah untuk semua peserta. Syaratnya itu merangkum apa yang disampaikan oleh Teh Ratih, lalu ditulis dan mau ditulis mau di postingan, silahkan dan tag Instagramnya Nikop Squad Official. Gitu, Masya Allah. Mangga Teh Ratih, saya. Ya. Nuhun Teh Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selamat pagi semuanya, para ibu hebat, para ibu pembelajar yang Masya Allah menyediakan hari minggunya untuk belajar bersama, kemudian untuk terus meningkatkan kualitas sebagai ibu. Kita di sini sama-sama berbagi. Kebetulan saya seorang psikolog anak, tapi saya juga ibu, jadi saya juga terus belajar. Jadi terima kasih kepada Nikop Squad yang sudah mengadakan acara ini menjadi wadah buat para ibu-ibu yang mungkin saat ini belum tahu dan pingin tahu atau sudah tahu tapi pingin lebih memperdalam lagi. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Amin. Baik. Materinya nanti akan saya berikan jika memang teman-teman peserta ingin memilikinya. Saya nanti akan titip kepada panitia ya, Teh Niken. Iya. Jadi nanti boleh dibagikan. Jadi kalau sekarang mungkin bisa kita lebih fokus menyimak dan saya lebih ingin tuh saling berbagi.
Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah memberikan materi tiba-tiba mau bertanya nggak apa-apa, langsung aja bertanya gitu. Jadi jangan sampai tunggu materinya selesai. Jadi saya pingin sifatnya santai. Masya Allah. Oke. Sebentar, apakah sudah terlihat Teh? Sudah? Sudah Ada, ya? Oke, ini sedikit tentang saya, nanti boleh dibaca lagi aja. Nah, judulnya tuh cukup menggiurkan ya sebenarnya, menjadi ibu hebat gitu. Hebat tuh kesannya memang benar-benar tangguh, tak terkalahkan gitu. Tapi saya mencoba membuat hebat ini menjadi sebuah akronim, yaitu happy, encouraging, brave, attentive, and thoughtful. Nah itu nanti akan kita bedah satu-satu, maksudnya apa sih menjadi seorang ibu atau dalam kurung orang tua. Jadi saya tuh berharapnya nanti ketika selesai mendengarkan hari ini, sharing hari ini, para peserta bisa kemudian mengajak pasangannya, mengajak para ayah juga untuk bersama-sama menjadi orang tua yang hebat. Karena pengasuhan itu atau membersamai anak itu memang bukan hanya tugas ibu seorang, tapi tugas ayah juga. Karena melengkapi atau anak yang mendapatkan pengasuhan lengkap dari ibu dan ayah tentunya akan lebih berkualitas gitu. Artinya ayah itu bisa father figure atau figur ayah. Kalau misalnya ayahnya sudah nggak ada ketika dia masih kecil, mungkin bisa dari kakek, dari ibunya, dari kakak ibunya misalnya seperti itu, atau sosok om seperti itu. Jadi yang penting mendapatkan figur ayah. Karena nantinya pasti ada pengaruh tersendiri mengapa ayah punya bagian yang memang diporsikan di dalam hatinya anak. Baik. Nah, sebenarnya kalau misalnya boleh kita rangkum nih dari sekian banyaknya metode pengasuhan, terus kemudian bagaimana sih baik dan buruknya ketika kita melakukan pengasuhan atau membersamai anak, ada dua tugas utama di dalam pengasuhan. Yaitu jangan lupa bahwa kita tuh punya tugas utama kepada anak adalah untuk mencintai. Artinya to love itu sesuatu yang sifatnya aktif ya. Jadi bukan dicintai, tapi kita yang memberikan cinta kepada anak dan juga untuk menghubungkan diri kita dengan anak. To connect. Artinya menjaga keterhubungan antara diri kita dengan anak kita. Nah, kenapa itu menjadi dua tugas utama? Karena dengan cinta dan kita tetap terhubung, kita akan bersama-sama dengan anak itu menghadapi era digital yang kita sendiri tahu bagaimana sisi positif dan negatifnya, dan mudah-mudahan dengan cinta dan keterhubungan kita selalu dengan anak akan menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang memang tidak dibenarkan, hal-hal yang kemudian buruk, dan akhirnya membawa anak-anak kita masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, seperti itu. Nah, ini adalah tantangan bagi orang tua. Kita sebagai orang tua yang mungkin saat ini spesifik ibu ya, para peserta di sini adalah ibu, tantangan ibu yang secara waktu lebih banyak bersama dengan anak. Dan tantangan ini, dua tantangan yang akan kita bahas ini sebenarnya bisa berpotensi membuat cinta tadi dan keterhubungan dengan anak menjadi berkurang kualitasnya. Karena kadang-kadang teknologi itu membuat hubungan kita dengan anak jadi terputus, membuat kita akhirnya hanya fokus kepada apa yang salah di dalam diri anak, kemudian membuat kita hanya mengkritik anak, yang akhirnya anak jadi nggak percaya sama kita, terus yang ada marah-marah terus, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya kita tidak paham bahwa mereka adalah masuk ke dalam kategori generasi milenial, artinya generasi yang memang lahir di era digital. Kita sebutnya Gen Z, New Generation. Sekarang ada sebutan baru lagi adalah Alpha Generation. Itu lahirnya pasti setelah tahun 2000.
Nah, di sini peserta ada nggak nih yang lahirnya 2001? Kalau ada, berarti termasuk kepada Gen Z. Tapi memang anak-anak yang lahir setelah tahun 2000 itu punya karakteristik fasih teknologi, dan biasanya mereka disebut sebagai digital native. Nah, digital native itu artinya orang-orang atau individu yang memang benar-benar lahir di dunia digital, hidupnya serba digital, dan teknologinya serba canggih gitu. Dan kemudian punya karakteristik mereka rasa ingin tahunya tinggi. Ini yang membedakan kalau misalnya di ruang konseling, para orang tua bilang, kok zaman saya dengan zaman anak saya tuh beda ya. Kalau dulu kita dimarahin orang tua nunduk. Kalau sekarang anak dimarahin orang tua, anak akan makin memandang orang tua dan melotot gitu. Bahkan mungkin ada beberapa yang marah balik ke orang tuanya gitu. Orang tuanya dibentak-bentak atau mungkin kemudian nggak suka dimarahin, terus kemudian teriak-teriak juga dan lain sebagainya. Akhirnya hubungan antara orang tua dengan anak menjadi terputus. Nah, itu adalah salah satu karakteristik anak-anak yang lahir di era setelah tahun 2000. Tapi apakah semua anak-anak yang lahir di era setelah tahun 2000 akan seperti itu? Tentu tidak. Kalau kita memahami dunia digital, kalau kita memahami bagaimana cara mencintai dan menjaga keterhubungan dengan anak. Nah, itu yang akan kita fokuskan pembahasannya pada hari ini. Sehingga tadi menjadi ibu hebat bisa terlaksana dan bisa dijalankan ya. Yang penting itu adalah bukan cuma mengetahui, tapi juga menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sedikit gambaran ya. Kalau zaman dulu saya TK gitu kan, kalau ditanya gimana tadi di sekolah gitu. Oh iya, aku bermain sama teman-temanku. Terus mungkin tadi salim sama guru, cerita ya, kita cerita gitu. Kalau anak sekarang, kalau ditanya sama orang tuanya, gimana tadi di sekolah? Ya, nanti ayah baca aja deh di blog. Anaknya udah punya blog, semua ditulis di blog, atau baca aja deh di status sosmed aku. Gitu. Nah, ini ada beberapa anak yang mungkin di sini anaknya sudah remaja, sudah punya sosmed sendiri, sudah bisa posting-posting, misalnya seperti itu. Atau kemudian ditanya gimana di sekolah, aduh sekolahnya nggak ada wifi nih, jadinya nggak bisa connect internet. Jadi zaman tuh memang udah berubah, nggak bisa disamakan antara zaman kita dulu ketika kita sekolah dengan zaman anak kita sekarang. Dan jangan mengharapkan jawabannya itu sama dengan jawaban kita dulu ke orang tua kita. Itu pasti berbeda karena tadi mereka digital native. Artinya mereka dibesarkan di dunia digital, terus dunia yang serba transparan gitu kan. Semua belajarnya pakai media tertentu. Dan kalau misalnya dulu mungkin kalau kita lahir gitu ya, yang tahu hanya kerabat dekat, karena untuk mengabari kerabat jauh tuh mesti pakai surat atau telegram. Kalau sekarang tinggal posting di Instagram atau di Facebook. Alhamdulillah telah lahir putra pertama kami. Gitu. Semuanya serba instan. Bahkan yang ada di Papua sekalian tuh 5 menit setelah lahir udah langsung tahu. Gitu. Nah itu Masya Allah ya, keajaiban teknologi. Gitu. Nah, tapi ada sebuah fakta yang cukup, walaupun ini penelitiannya udah cukup lama, tapi artinya menandakan bahwa kondisi ini sudah sangat lama terjadi. Gitu. Jadi ada sebuah penelitian terhadap anak usia 2-5 tahun di Harvard tentang kemampuan, membandingkan kemampuan teknologi, jadi teknologi skills dengan kemampuan yang sifatnya praktis sehari-hari seperti kemandirian dan lain sebagainya gitu. Bahwa didapatkan hasil yang mendekati 70% ya. Mendekati 70% anak mengetahui bagaimana mengoperasikan komputer. Mulai dari ngidupin komputernya, pakai mouse-nya, terus kemudian mungkin present sesuatu di layar komputernya. Sampai sekarang anak-anak kita semua sekolahnya daring ya. Karena masih pandemi gitu kan, mereka tahu bagaimana menghidupkan Zoom dan lain sebagainya. Itu 70% anak.
gitu. Nah, ketika dibandingkan dengan kemampuan yang sifatnya sehari-hari seperti sesimpel mengikat tali sepatu, terus kemudian berenang, makan sendiri, pokoknya mandi sendiri, membersihkan tempat tidur, itu hanya sekitar di bawah 50%, paling tinggi 37%. Artinya, ketika kemampuan teknologi anak meningkat, berapakah itu? Ketika kemampuan teknologi anak meningkat, disitulah sebenarnya kemungkinan besar orang tua lupa untuk mengasah kemampuan life skill. Padahal dari zaman kita kecil dulu sampai nanti zamannya cucu kita, cicit kita, kemampuan life skill itu adalah kemampuan yang memang utama. Karena disitulah ketika mereka punya kemampuan yang sifatnya bisa dalam kehidupan sehari-hari, disitulah kemandirian mereka akan terbentuk. Sehingga mereka tidak menjadi individu yang dependent atau bergantung kepada orang lain. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin anak-anak kita, mudah-mudahan sih anak-anak para peserta yang sedang mengikuti ini tidak ada yang seperti itu ya. Tapi kalau dari banyak yang masuk ke ruang konseling, rata-rata kemandiriannya rendah karena mengandalkan bantuan pengasuh atau orang tua yang ingin mengerjakan semuanya untuk anak sehingga tidak bisa memberikan ruang kepada anak untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kemandirian. Oke. Nah, era digital itu pasti membawa dua sisi. Semua hal itu pasti ada dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi kita nggak boleh menutup mata bahwa era digital ini negatif. Enggak, ada positifnya juga. Tapi kemudian bagaimana kita bisa membuat sisi negatif yang kita hadapi dari era digital ini menjadi minimalized. Jadi kita bisa meminimalisir efek negatifnya dan kita bisa memperbesar efek positifnya gitu. Sehingga ketika kita membersamai anak-anak kita yang memang sudah masuk ke ranah digital native, kita jadi bisa meminimalisir resiko. Tentunya harus ada pengetahuan dari sisi orang tua, terus kemudian bagaimana membangun yang namanya aturan, penggunaan, dan lain sebagainya gitu. Nanti saya kasih bocorannya ya, ada slide khusus yang membahas tentang itu. Nah, dampak positifnya kita tahu bahwa ketika kita hidup di era digital, tentunya untuk area edukasi atau pendidikan, itu Masya Allah ya, sumbernya tuh bisa didapat dari mana saja. Kalau dulu, zaman dulu, lagi-lagi bawa zaman dulu ya, kayaknya nggak bisa lepas dari masa lalu. Kalau zaman saya sekolah dulu, kalau dapat tugas ya, dulu namanya clipping ya. Kalau ada yang tahu clipping boleh kasih love. Jadi saya tahu kita satu usia gitu. Terus nanti cari majalah bekas atau ke perpustakaan, fotokopi, kemudian digunting, ditempel, akhirnya jadi clipping. Kalau sekarang tinggal buka Mbak Google ya kan, ketik kata-kata yang ingin dicari, gambarnya keluar, di print out, terus ditempel. Anak nggak perlu kemana-mana dan mereka bisa melakukan apa saja dari ruang belajarnya mereka gitu. Jadi kreativitasnya tentunya tanpa batas, sumber pengetahuannya juga tanpa batas, dan ini yang akhirnya membuat anak-anak kita jadi lebih lebih banyak pengetahuannya gitu. Kalau kita dulu mungkin terbatas, kalau tinggalnya di daerah, buku nggak sebanyak ketika kita tinggal di kota besar, misalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang mau tinggal di daerah, mau tinggal di kota besar, kita bisa mengakses semuanya. Itu salah satu dampak positif. Terus kemudian pengembangan diri. Jadi karena mereka punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi untuk sebagai digital native, akhirnya mereka mengembangkan diri lewat situ. Mau belajar apapun, gitu. Mau belajar jahit, bisa lihat tutorialnya di YouTube. Mau belajar gambar, ada tutorialnya di YouTube. Jadi era digital itu sebenarnya juga bawa dampak positif.
mempermudah hidup kita dalam mencapai atau mengembangkan diri kita. Nah, kemudian dampak positif yang lain adalah kemampuan sosial. Artinya kemampuan sosial ini memudahkan, mendekatkan yang jauh, maksudnya bukan menjauhkan yang dekat ya, mendekatkan yang jauh, itu saya salah tulis tuh. Nah, jadi mendekatkan yang jauh dan memudahkan komunikasi. Kalau ada beberapa klien saya yang mengatakan dengan adanya chatting, entah itu di WhatsApp atau di Line atau di Instagram, mereka tampak lebih ekspresif karena ada bantuan emoticon. Jadi tahu kalau seneng itu ekspresi mukanya begini ya, oh nanti mereka mempelajari, oh ya seperti ini tuh ekspresi muka. Atau misalnya memudahkan komunikasi, kalau mau bicara nggak perlu tunggu ketemu, bisa lewat chatting seperti itu. Jadi ini adalah dampak positifnya. Nah, tapi memang ketika ada dampak positif, tentunya ada dampak negatifnya juga yang kemudian datang. Yang pertama, ini berdasarkan kasus ya, yang paling tinggi itu adalah soal adiksi. Adiksi terhadap pornografi, game online, dan media sosial. Nah, kenapa media sosial akhirnya masuk kepada ranah adiksi? Karena ada beberapa klien saya atau pasien saya di rumah sakit yang akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan tidurnya karena sibuk scrolling gitu. Karena lihat TikTok, karena bikin video TikTok. Kebanyakan tuh remaja soalnya ya. Jadi akhirnya mereka akun sendiri, terus kemudian terpapar gadgetnya terlalu banyak, yang akhirnya juga menimbulkan masalah kesehatan. Masalah kesehatannya bisa ada yang waktu itu datang jempolnya udah bengkak, abses gara-gara terus-terusan mengakses handphone tanpa henti gitu. Jadi dia menghabiskan waktu lebih dari 8 jam untuk menggunakan gawainya. Kemudian juga biasanya muncul masalah belajar dan konsentrasi. Nilainya turun. Nah, kalau udah mulai nilai turun, anak males ngerjain PR nih, orang tua udah mulai kalang kabut nih. Udah mulai datang ke psikolog atau psikiater. Nah, biasanya keluhan utamanya adalah anak saya fokusnya turun. Ternyata setelah dicari tahu, oh penggunaan gadgetnya nih yang berlebihan, sehingga akhirnya menimbulkan masalah ini. Nah, masalah lain yang juga muncul, apalagi semenjak pandemi, ini banyak meningkat adalah agresivitas. Jadi emosinya meledak-ledak, kalau gawainya diambil marah, terus kemudian kalau disuruh berhenti marah, minta terus, gitu kan, maksa, ya, yang akhirnya mungkin bisa sampai lempar barang, terus kemudian bisa sampai mukul dan lain sebagainya, sehingga orang tua sulit untuk mengontrol itu. Kemudian dampak negatifnya juga menyebabkan empati anak menjadi semakin rendah. Jadi empati ini adalah bagaimana ketika seseorang bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Pernah nggak kita ada dalam situasi lagi ngisi di Microsoft. Ada dalam Assalamualaikum, maaf aku menyapa baru datang teman-teman semuanya, maaf. Waalaikumsalam, tidak apa-apa. Oke, nah jadi dengan empati rendah ini akhirnya anak sulit untuk bisa memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang lain, dan akhirnya muncul tuh perilaku bully, mengejek teman di media sosial, mengumpat teman. Bahkan kemarin hari Sabtu saya praktek tuh ada satu kasus, mereka bikin grup khusus untuk membuli satu anak. Jadi sekarang itu cara mereka berantem, cara mereka bertengkar itu lewat grup Line. Jadi yang korbannya diundang ke grup Line, kemudian teman-teman lainnya akhirnya menghakimi si anak ini. Kalau zaman dulu mungkin tawuran kali ya. Nah, kalau sekarang tuh tawurannya lewat Line. Jadi segala macam ucapan-ucapan yang negatif, terus anak ini dipojokkan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi saat ini. Gitu. Saya tidak melebih-lebihkan, tapi memang itu kondisi yang terjadi di anak-anak kita. Kemudian yang paling menyedihkan adalah
Dampak negatifnya dari era digital ini, hubungan orang tua dan anak seringkali terputus. Karena ya tadi, ibu bapaknya sibuk dengan gawainya, anaknya sibuk dengan gawainya, mereka lupa untuk tadi, to connect. Karena dua tugas utama dalam pengasuhan adalah to love and to connect. Ketika kita lupa untuk menjaga keterhubungan kita dengan anak, disitulah sebenarnya hubungan kita mulai terputus. Gitu. Padahal menjaga keterhubungan ini harus dilakukan setiap hari melalui yang namanya special time. Jadi benar-benar berinteraksi dengan anak tanpa agenda apapun, tanpa ada wejangan apapun, hanya menikmati waktu bersama dengan anak. Disitulah akhirnya koneksi bisa terus-terusan terjaga. Berapa lama gitu? Jangan khawatir kalau yang ibunya bekerja. Minimal 15 menit setiap hari untuk menjaga keterhubungan. Jadi kalau misalnya ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga dengan tugas yang seabrek-abrek gitu ya, jangan berpikir bahwa untuk menjaga koneksi itu harus berjam-jam. Enggak. Kita tetap bisa melakukan aktivitas kita yang lain dan benar-benar menyiapkan minimal 15 menit untuk terus memupuk keterhubungan tadi. Gitu. Sisanya sih tetap ya melakukan aktivitas sehari-hari kayak misalnya nemenin belajar atau kemudian kita mengajak mereka mengaji, terus kemudian melakukan ibadah itu tetap dilakukan. Tapi ada special time yang memang dilakukan tanpa agenda apapun. Jadi hanya menikmati waktu. Oke, nah ini ada gadget rules atau aturan gawai ya, karena saya sebenarnya mungkin teman-teman peserta di sini sudah pada paham gitu kan aturan gawai seperti apa. Ayo kita mengingatkan diri kita lagi bahwa aturan gawai itu bisa dibuat dan seharusnya dibuat per level usia anak supaya sesuai dengan tugas perkembangannya mereka. Yang pertama adalah usia 0 sampai 2 tahun, mungkin ada di sini yang anaknya masih bayi atau masih baru mau toddler. Jangan lupa bahwa it's a zero gadget ya. Kalau saya bilangnya benar-benar zero. Nggak boleh sama sekali anak terpapar oleh gawai. Nah, jadi kalau bahasanya WHO adalah diupayakan tidak gitu kan. Tapi kalau saya sering mengatakan jangan deh. 0 sampai 2 tahun itu biarkanlah anak bertumbuh dan berkembang tidak menggunakan gawai. Jadi kalau misalnya mereka mau mendengar ayat Al-Qur'an bisa mendengar aja, nggak usah ditontonin videonya gitu. Jadi lewat auditori gitu. Karena organ yang pertama kali berkembang ketika kita lahir itu adalah telinga. Nah, disitulah akhirnya kita bisa menstimulasi mereka dengan pendengaran secara audio aja. Nggak usah dikasih layar. Apalagi kalau dia tapi anteng kalau didudukin depannya TV gitu ya. Iya, semua anak bayi akan anteng kalau depannya TV. Karena memang mereka itu melihat benda yang layarnya bergerak. Padahal di 0 sampai 2 tahun kenapa tidak boleh? Karena mereka seharusnya belajar lewat sensorinya mereka. Jadi Allah sudah memberikan kita sensori untuk bisa mempelajari apa yang ada di dunia ini, dan 0 sampai 2 tahun ini adalah benar-benar masa mereka belajar dengan menyentuh, dengan melihat secara langsung, memegang bendanya, kemudian membau-baui bendanya, ada yang mungkin masukin ke mulut ya, mouthing behavior tuh, jadi ada masa di mana bayi itu masukin semuanya ke mulut, makanan atau bukan makanan dimasukin, itu memang usianya. Nah, kebayang kalau dia hanya belajar melalui gawai. Nggak ada yang dia sentuh, nggak ada yang dia lihat secara langsung, nggak ada yang dia cium-cium baunya gitu. Otaknya tidak akan berkembang sesuai dengan yang seharusnya. Artinya, ya kalau bicara soal fitrah, mungkin 0 sampai 2 tahun itu fitrahnya anak yang memang belajar dari apa yang ada di lingkungannya mereka. Dan anak 0 sampai 2 tahun memang harus bergerak, bukan diem. Karena kita tahu fitrahnya anak itu bergerak. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mengeluhkan, aduh anak saya kok gerak melulu sih gitu. Coba ditanya deh,
kita udah paham belum ya tugas perkembangan anak itu di usia sekian harusnya seperti apa? Kalau misalnya boleh memilih, apakah kita mau memilih anak kita cuma diem, bengong, atau yang memang aktif, bergerak, aktif, bukan hiperaktif. Karena dengan bergerak, disitulah lipatan otak akan bertambah. Nah, biasanya kalau anak terpapar gadget di usia 0 sampai 2 tahun itu akan mempengaruhi perkembangannya. Di situ akan mulai muncul yang namanya keterlambatan bicara, terus mungkin ada mengarah ke gangguan-gangguan tertentu nanti di usia selanjutnya. Jadi kalau yang masih punya bayi atau masih sekarang saat ini lagi hamil, harus direncanakan 0 sampai 2 tahun no gadget. Oke. Nah, usia 3 sampai 6 tahun biasanya karena sudah masuk usia prasekolah, sudah mulai boleh dikenalkan dengan gawai. Apalagi saat ini kan pandemi ya, segala sesuatunya online, nggak ada yang nggak belajar menggunakan gawai gitu. Gawai itu semua yang berlayar ya. Screen time itu semua yang berlayar, nggak cuma handphone tapi juga komputer, laptop, tab, dan lain sebagainya. Bisa diberikan di usia ini, tapi sesuai dengan kebutuhan. Artinya ada pembatasannya. Tapi saya sarankan kalau penggunaan gadget untuk sifatnya entertain, artinya entah itu nonton YouTube misalnya, atau lihat film yang dia suka, atau apapun itu, main game misalnya, itu maksimal 2 jam. Gitu. Kalau misalnya bisa 1 jam, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kalau 2 jam, ini nggak non-stop 2 jam langsung. Jadi bisa dipecah per 30 menit atau per 1 jam istirahat. Pakai aturan 20 ya. 20 menit menghadap layar, kemudian berjalan 20 kaki, itu sekitar 6 meter, kemudian melihat sekeliling selama 20 detik gitu. Nah, baru balik lagi ke layar gitu. Nah, minta anak untuk ada break-nya. Jadi jangan di non-stop gitu. Karena kalau non-stop kan kemampuan mereka dalam visualisasi juga belum seperti orang dewasa ya. Efeknya kalau terpapar secara berlebihan tentunya akhirnya konsentrasinya jadi bermasalah. Nah, ketika usia prasekolah kan banyak hal-hal yang harus mereka pelajari ya, yang sifatnya sudah mengarah ke akademis sedikit demi sedikit. Nah, itu biasanya anak-anak udah mulai nggak bisa duduk tenang, dikasih instruksi nggak paham, terus kemudian maunya langsung mengerjakan tanpa dengerin instruksi dulu. Nah, itu udah ciri-ciri tuh. Terus kemudian juga kemandirian. Kemandirian itu akan sangat berpengaruh kalau misalnya mereka sudah dikenalkan dengan gadget dan itu berlebihan dan tidak terkontrol, akhirnya apa? Kemandirian secara emosi. Tadi agresivitas mulai muncul nih di usia segini. Ini mulai ngamuk-ngamuknya. Saya dulu pernah punya klien, dia marah banget ke ibunya ketika gadgetnya diambil dan akhirnya dia sampai mau, saya merinding ya ini, dia sampai mau lompat dari kamarnya di lantai 2 ke bawah. Itu anak usia 5 tahun 10 bulan. Karena dia merasa sumber kebahagiaannya itu adalah gawai. Jadi ya, karena buat dia nggak ada siapapun yang menemani dia selain gawainya. Nah tadi, koneksinya terputus. Kemudian usia 7 sampai 12 tahun, nah ini udah mulai biasanya sudah mulai intens penggunaannya dan memang 7 sampai 12 tahun ini boleh untuk kebutuhan prioritas yaitu sekolah, boleh digunakan berapa jam karena kalau untuk kebutuhan sekolah itu ada interaksi timbal balik gitu. Nah, interaksi timbal balik itu artinya nggak satu arah, nggak cuma menonton, tapi ada diskusi sama guru, diskusi dengan teman dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya untuk hiburan maksimal tadi 2 jam per hari. Gitu. Jadi memang harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dibuatnya di awal, bukan ujuk-ujuk di akhir. Gitu. Dan memang anak itu akan lebih mudah kalau kita konsisten. Karena konsisten itu akan membuat mereka paham, oh ya polanya memang seperti ini. Jadi nggak ada yang negosiasi. Resikonya di usia segini itu biasanya mulai terpapar konten dewasa, mulai dari game yang di atas usianya mereka, pornografi, terus kemudian gabung ke grup-grup yang mungkin bahasanya kasar. Nah, jadi kita mesti melek nih secara teknologi.
Jangan sampai kita nggak tahu sebenarnya apa yang ditonton sama dimasuki oleh anak kita gitu. Karena lagi-lagi belajar dari ruang konseling, ada seorang ibu yang datang ke saya dan dia punya anak perempuan umur 12 tahun, kelabakan karena anaknya kirim foto telanjang ke satu grup gitu. Dan anaknya merasa bahwa apa yang salah? 12 tahun belum paham bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Dan ternyata setelah dilihat, oh anaknya masuk ke satu grup permainan, ada namanya RP. RP ini role play, mungkin nanti bisa cari tahu kalau yang belum tahu. Role play ini adalah mereka seperti permainan beralih peran, jadi yang perempuan bisa jadi laki-laki, yang laki-laki bisa jadi perempuan. Aduh, pusing banget deh kalau udah denger itu gitu ya. Dan itu ibunya baru tahu. Dan role play ini ada dua macam, ada role play biasa, ada role play 18+. Artinya memang ada khusus grup di mana itu isinya konten dewasa semua dan berperannya sebagai suami istri. Dan itu isinya rata-rata remaja. Anak-anak mungkin awalnya coba-coba, lama-lama seru ya gitu. Dan di situ memang ada beberapa predator. Sayangnya belum ada undang-undang atau hukum yang bisa menghentikan si game role play ini gitu. Karena sebenarnya dari pasien-pasien saya banyak sekali yang udah terjebak di games ini. Tapi entah kenapa itu belum tersentuh oleh Kominfo. Mudah-mudahan soon itu akan ada undang-undang yang mengatur itu. Dan yang paling terpenting adalah ketika kita berhadapan dengan anak usia pra-remaja ini ya, pra-remaja menuju remaja, benar-benar harus ada apa? Komunikasi, connection, and love. Jadi kalau kita punya love and connection ke anak, disitulah mereka akan selalu terbuka. Kalau anaknya cerita, jangan keburu-buru dimarahin dulu. Terima dulu ceritanya, kita pahamin dulu. Kalau kita belum bisa paham dengan yang dia ceritakan, kita minta waktu untuk memahami itu, untuk mencerna itu dulu. Baru kemudian diskusi. Jadi jangan menjadi orang tua yang judgmental, karena itu akan membuat anak akhirnya nggak mau terkoneksi dengan kita. Soalnya kenapa? Nah, ketika mereka usia 13 tahun, mereka biasanya sudah mulai merengek punya gadget pribadi. Karena 13 tahun sudah masuk usia remaja, dan beberapa hal itu kayak misalnya sosmed dan lain sebagainya itu biasanya startingnya di usia 13 tahun. Dan kalau sebelum usia 13 tahun kita nggak bisa membentuk yang namanya kesepakatan dengan baik, anak tidak bertanggung jawab ketika menggunakan gadgetnya, akhirnya di usia 13 tahun kebablasan. Jadi sebelum usia 13 tahun bagaimana kita bisa secara konsisten membangun aturan, terus kemudian berdiskusi sama anak, bukan hanya bilang bahwa hati-hati pakai handphone, ya bukan hanya gitu. Kitanya juga harus melek teknologi. Tahu history yang dia searching, kita tahu situs-situs apa yang dia lihat, dengan siapa dia chatting di online gitu. Nah, seperti itu. Tapi itu bukan dengan stalking ya. Jangan menjadi orang tua yang tiba-tiba follow IG-nya anak tapi pakai akun lain. Itu nggak boleh. Jadi kita harus izin sama anak bahwa mama follow kamu ya. Tapi kalau kamu nggak nyaman mama sapa-sapa kamu, nggak apa-apa. Mama cuma ingin memantau misalnya siapa aja yang follow kamu dan lain sebagainya. Karena kamu masih underage. Jadi harus ada batasan tadi. Itu kesepakatan ketika kita mau kasih anak kita gadget. Karena mereka digital native, nggak mungkin mereka nggak diberikan gawai. Itu nggak mungkin. Tentunya kita harus mengikuti juga perkembangan dan apa yang menjadi kebutuhannya anak. Oke. Nah, kita udah masuk ke peran orang tua nih. Jadi hebat itu adalah happy, encouraging, brave, attentive, and thoughtful. Apa satu-satu kita bedah ya. Happy itu di sini gini. Anak itu sebenarnya nggak butuh orang tua yang sempurna. Anak itu nggak butuh ibu yang sempurna. Yang semua-semua diurusin secara detail, harus rapi. Enggak. Anak itu nggak butuh yang seperti itu. Anak itu justru butuh ibu yang bahagia. Ibu yang bahagia itu yang seperti apa sih? Ketika membersamai anak,
walaupun ada situasi buruk terjadi, kita tetap bisa melihat hal positifnya dulu. Jadi misalnya anak kita tiba-tiba nanya, "Mah," ini anak digital ya, anak digital native tuh tipe-tipe pertanyaannya begini, "Mah, gimana caranya sperma bisa masuk dan bertemu dengan sel telur?" Itu buat ibu-ibu yang ibu-ibu muda terutama ya, pasti akan nggak bisa kontrol nih bengetnya, mukanya gitu. Gitu. Ini gimana jawabnya gitu kan. Terus nanti kita akhirnya bilang, kamu nggak boleh nanya-nanya kayak gitu ya karena kamu masih kecil. Oh, itu nggak bisa, jawaban seperti itu nggak bisa diberikan kepada digital native. Kalau kita nggak tahu, kita bilang, nanti mama cari tahu dulu ya, baru kita diskusi. Atau apa yang sudah kamu tahu. Nah, kita boleh tuh bertanya dulu ke anak. Atau biasanya last weapon atau senjata terakhir adalah kita tanya ayah ya, gitu. Kalau memang kita merasa kita nggak pede untuk melakukan itu, karena ada beberapa orang tua yang ketika memulai seks edukasi ke anak itu agak canggung, gitu, karena mulainya nggak dari kecil. Tapi kalau kita mulainya dari kecil dengan membiasakan menyebut apa itu vagina, apa itu penis, terus kemudian perempuan dan laki-laki, peran perempuan, peran laki-laki, penampilan perempuan, penampilan laki-laki itu dibicarakan secara detail dan sesuai dengan usia anak, tentunya ketika mereka masuk usia remaja kita udah nggak canggung lagi membicarakan itu, karena harusnya itu adalah sesuatu yang memang dibicarakan di dalam keluarga supaya anak tidak mencari ke sumber yang tidak jelas gitu. Nah, bagaimana orang tua tetap bisa menemukan sisi positif dari setiap hal negatif yang dihadapi supaya ketika kita membersamai anak, kita tetap tenang, kita nggak marah-marah. Marah boleh, tapi marah-marah nggak boleh. Karena kalau marah itu ekspresi. Jadi kalau marah kita bilang aja, Mama marah karena kamu berbohong. Nggak apa-apa kita bilang gitu. Tapi bukan marah-marah dari pagi sampai sore, teriak-teriak ke anak, atau mungkin bahkan pukul anak dan lain sebagainya. Itu yang akan menimbulkan luka. Tanpa kita mencari tahu kenapa dia melakukan perilaku tersebut. Gitu. Dan jangan lupa ketika kita marah-marah, children see, children do. Disitulah anak akan melihat apa yang kita lakukan. Kita nggak kepingin nih anak kita galak, tapi kitanya galak banget, gimana dong? Ya pasti anaknya ikutan galak. Oke. Jadi bagaimana kita tetap punya aturan, kita tetap memberikan batasan, tapi penuh kasih sayang. So being firm and kind at the same time. It's not easy, nggak mudah, tapi pasti insya Allah bisa dilakukan kalau kita berproses. Nah, encouraging. Bagaimana orang tua bisa selalu menjadi supporternya anak. Jadi anak itu merasa bahwa ada sosok yang akan selalu mendukung mereka, selalu siap memeluk mereka saat mereka terluka, selalu ada di sisi mereka ketika mereka ingin berkeluh kesah. Inilah bagaimana kita benar-benar memberikan dukungan pada anak untuk membangun koneksi. Karena dukungan kita yang mungkin menurut kita sepele, itu sangat berarti bagi anak. Bagaimana kita tetap mendengarkan mereka ketika mereka bercerita dan tidak memberikan judgement. Ketika kita tidak memberikan judgement kepada anak, misalnya cerita anaknya, "Ma tadi aku, masa guru aku menghukum aku tadi mah? Ah itu mah kamunya aja kali emang ribut di kelas, makanya dihukum." Itu judgement. Jadi kita berusaha untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Karena di situ anak jadi nggak percaya lagi sama kita. Soalnya mereka lagi berkeluh kesah, mengungkapkan emosi negatifnya, tiba-tiba kita berikan judgment atau labeling. Pasti akan terluka. Kemudian juga bagaimana kita berada di sisi anak ketika mereka membutuhkan. Artinya bukan 24 hour ya, nggak mungkin 24 jam kita ada di samping anak terus, nggak mungkin. Mereka juga butuh waktu mereka sendiri, kita juga butuh waktu kita sendiri sebagai ibu, sebagai orang tua. Tapi saat mereka butuh kita ada. Nah, makanya ada kasus tadi anak umur
5 tahun 10 bulan atau 7 tahun tadi, yang memang mau terjun dari lantai 2 ketika handphonenya mau di grounded. Artinya dia merasa handphone ini adalah teman sejatinya dia. Dia bisa seneng, bahagia, lihat YouTube, ketawa-ketawa. Dia bisa happy, baca cerita di handphone yang dia pegang. Karena nggak ada orang tua pada saat dia membutuhkan. Terus kemudian mengajak anak memahami konsekuensi. Nah, ini yang sulit nih biasanya. Karena kadang-kadang orang tua itu lebih cenderung mudah memberikan hukuman daripada mengajak anak memahami konsekuensi. Bedanya apa? Hukuman itu adalah biasanya nggak nyambung dengan perilakunya anak. Misalnya, dia nggak mau mandi. Dek, mandi, Dek. Nanti Mah masih nonton TV. Mandi nggak? Kalau nggak mandi, nanti aku nggak mau temenin kamu tidur. Nggak ada hubungannya anak nggak mandi sama kita nggak temenin tidur. Atau makan nggak? Kalau nggak makan, kamu nanti di luar aja dikunciin. Nggak ada hubungannya anak nggak makan sama dia dikunciin di luar. Itu hukuman. Kadang-kadang nggak nyambung, terus lebih banyak menyakiti anak. Tapi kalau konsekuensi, misalnya dia nggak mau mandi gara-gara nonton TV, akhirnya kita bilang, karena hari ini kamu nonton TV-nya sudah berlebihan, maka konsekuensinya adalah sesuai kesepakatan, selama seminggu ke depan, no TV. Soalnya udah dia pakai di awal. Itu. Dan konsekuensi pasti selalu ada di awal kesepakatannya. Nggak ujuk-ujuk, out of the blue, muncul gitu. Karena itu yang akan membuat anak bingung. Kok gini sih? Akhirnya anaknya protes. Nah, terus kemudian menjadi encouraging juga bagaimana menjadi asking parents daripada telling parents. Kalau telling parents itu semua kita kasih tahu ke anak. Makan, udah jam makan. Kamu udah kerjain PR belum? Kamu udah mandi? Sikat giginya udah belum? Itu telling parents. Tapi kalau asking parents adalah misalnya contohnya, anaknya mau sikat gigi. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan supaya gigi kamu bersih? Agak panjang sih kalimatnya, agak makan waktu, tapi mengolah otak anak untuk akhirnya dia menemukan jawaban. Karena kalau kita menjadi telling parents, tanpa sadar kita menjadikan anak kita seperti kuda delman. Jadi baru jalan kalau disuruh, baru jalan kalau diingetin. Dia udah sholat, oh iya belum. Ini kalau misalnya azan, kita mau minta dia untuk sholat, kita asking, menurut kamu kalau azan bunyi harusnya ngapain ya? Sesimpel itu. Dan memang pembiasaan kepada anak itu membutuhkan waktu untuk akhirnya mereka benar-benar menyadari bahwa itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa lepas dari dalam diri mereka. Nah, brave, being brave, ibu yang benar-benar berjiwa besar dan nggak ragu meminta maaf. Karena meminta maaf itu bukan karena kita salah. Meminta maaf itu karena kita menghargai hubungan bersama dengan anak. Jadi kita sebagai ibu juga kadang-kadang tempatnya salah dan lupa ya gitu. Artinya kita manusia. Dan meminta maaf kepada anak misalnya kita kelepasan nih, marah-marah gitu, namanya ibu-ibu ya, udah capek, abis nyuci baju gitu kan, cuci piring, nyapu, anaknya sembarangan nih berantakin mainan. Akhirnya, aduh kamu tuh gimana sih, aku pusing banget tau nggak, ini mainannya berantakan, ini legonya keinjek-injek nih. Oh, yang ada ibunya menggelegar gitu kan. Terus anaknya langsung ketakutan. Nah, pada saat anak merasa terintimidasi oleh suara kita yang cukup mengganggu telinga mereka, disitulah kita harus paham bahwa, oh ya saya harus minta maaf. Minta maafnya bukan karena kita salah, tapi minta maafnya karena membuat mereka merasa tidak nyaman atas suara kita. Tapi penegurannya betul nggak? Betul, soalnya mainannya berantakan. Caranya aja yang nggak sesuai gitu. Terus juga brave itu konsisten dalam menerapkan aturan.
Jangan mencela-mencele. Nanti hari ini bilang iya, besok bilang enggak, besoknya lagi bilang iya, besok bilang enggak. Akhirnya anaknya hitung kancing, selalu mencoba. Coba aja terus, siapa tahu mama lupa sama aturannya. Nah, kita harus bisa menerapkan aturan secara konsisten dan menjalankan konsekuensinya. Karena gini, kadang-kadang ada orang tua yang punya konsekuensi. Oke deh, kalau dia main gadgetnya lama-lama, nanti saya grounded deh seminggu. Nggak taunya baru sehari nggak tega. Nggak tega, saya ambil handphonenya, udah deh saya kasihin lagi. Nah, di situ anak akhirnya belajar pola kita, bahwa kita nggak konsisten dan mereka akan selalu mencoba. Ya, mengambil peruntungan ya, kalau mamanya iba sama diri mereka. Terus juga membangun batasan. Nah, batasan ini sebenarnya pertama soal aturan, yang kedua soal power. Orang tua itu harus menjadi sosok yang sebenarnya disegani, bukan ditakuti. Karena kalau takut, kita nggak ada, mereka akan berbuat yang kita tidak suka. Tapi kalau mereka segan, mau dimanapun kita, mereka akan tetap menjaga apa yang sebenarnya sudah jadi kesepakatan. Nah, tentunya kita mau ya jadi orang tua yang disegani oleh anak. Bagaimana caranya? Tadi, kita bangun yang namanya boundaries atau batasan secara jelas. Sehingga anak paham, oh ini batasannya, ini boleh, ini nggak boleh, ini dilakukan secara konsisten. Tentunya ini nggak bisa dilakukan oleh ibu aja. Ayah pun harus berkontribusi. Kemudian membuka komunikasi. Nah, kalau misalnya anaknya lagi pingin ngobrolin tentang pembuahan, yang kayak tadi pertanyaan tadi, ya dibuka aja komunikasinya. Jangan dibatasi, sesuai usia anak. Kalau anaknya lagi pingin berdiskusi dengan sesuatu yang menurut kita, kayaknya belum waktunya, ya kita kasih tahu. Oh, materi ini nanti kamu dapetin ketika usia kamu sekian, yang kayak gitu. Jadi kita membuka diri untuk berdiskusi. Dan tidak menganggap sesuatu yang dulu dianggap oleh orang tua kita tabu, kita lihat di sekarang. Ini kalau tetap kita anggap tabu, kira-kira anak kita cari kemana nih? Karena mereka udah bertanya. Kalau kita dulu, kita nggak bertanya karena kita nggak tahu, nggak ada sumbernya. Lah kalau sekarang, tiba-tiba pop up di layar yang lagi mereka akses, nah itu kan bahaya kalau mereka mendapatkan informasi dari sumber yang tidak akurat. Kemudian atentif. Nah, hebat. E-nya nih, atentif. Fokus pada hal positif. Jadi belajar untuk melihat anak dari sisi positifnya. Jangan yang minus-minusnya aja. Misalnya, duh anak gue tuh ya, males banget. Aduh, itu labeling tuh. Kita coba lihat dong, sebenarnya apa hal positif dari anak kita? Atau mencintai tanpa bersyarat jadi. Iya, kamu tuh udah rajin sih, tapi, nah kalau udah ada tapi itu artinya conditional love. Orang tua itu harus menyediakan unconditional love. Artinya kita harus mencintai mereka itu seperti beli kucing dalam karung, dengan kelebihan dan kekurangannya mereka. Jangan pilih-pilih gitu. Makanya misalnya ada anak emas, si kakak disayang karena baik. Kalau kamu ya mama marahin terus loh, orang kamu nggak pernah nurut, itu nggak boleh tuh kayak gitu. Terus kemudian tetap menghargai anak dan menghormati haknya. Biasanya kalau remaja sudah mulai butuh privacy. Atau miniatur remaja, itu kita biasanya bilangnya teenager, 3 tahun tuh. 3 tahun tuh kadang-kadang suka minta privacy yang enggak. Kalau kata orang tua zaman sekarang ngadi-ngadi. Aneh-aneh aja mintanya. Mau pakai baju sendiri, oke dikasih kesempatan pakai baju sendiri, karena katanya ini aurat, tapi giliran nggak bisa pakai bajunya, nangis-nangis, marah-marah. Kan bingung orang tuanya gimana mau bantuin gitu kan. Jadi disitulah kita harus tetap menghargai apa yang diminta oleh anak untuk terkait dengan kemandirian dan privasi tadi, tapi kita lihat juga batasan usianya gitu, dan tentunya dengan kesepakatan. Terus kemudian memberikan apresiasi kepada anak. Jangan pelit untuk memberikan apresiasi kepada anak. Jangan pernah beranggapan bahwa nanti kalau saya berikan apresiasi dia jadi besar kepala. Enggak.
Tentunya nggak boleh berlebihan ya, karena ada orang tua yang kalau berikan apresiasi hanya good job, pinter, hebat, tanpa ada keterangan kenapa dia memberikan itu. Jadi kalau misalnya apresiasi itu bentuknya begini, Mama seneng banget liatnya kamu udah bisa rapihin sepatu kamu. Kamu pasti bangga ya, soalnya kamu udah bisa tali sepatu sendiri nih. Jadi kita ungkapkan apa apresiasi kita karena apa. Jangan cuma bilang good job, hebat. Anak jadi nggak tahu ini dipujinya karena apa ya. Gitu. Terus kemudian tidak memberikan waktu sisa. Karena sesungguhnya anak itu berhak mendapatkan the best of us. Ketika kita berinteraksi dengan anak dengan memberikan waktu sisa, yang ada ya pasti sisa-sisa energi aja. Makanya mudah marah, komunikasinya nggak jalan, mudah konflik, karena coba dicek deh. Jangan-jangan memang waktunya sisa-sisa doang nih yang kita kasih. Akhirnya kita nggak bisa memahami anak secara utuh gitu. Dan paham apa yang menjadi kebutuhan emosinya. Artinya, kebutuhan emosi itu apakah pada saat kita ngobrol sama anak, anak merasa dipermalukan nggak ya? Kita marah-marah sama anak di depan umum nggak ya? Seperti itu. Nah, bagian hebat yang terakhir adalah thoughtful. Di sini sebenarnya bahasa intinya tuh lebih ke arah bijaksana gitu ya, artinya wise. Kita sebagai orang tua itu juga harus memahami bahwa kita membuka ruang diskusi, tapi juga menciptakan solusi. Jadi jangan cuma kita mengomentari keburukan anak, kamu tuh main game melulu ya gitu. Ya dia main game terus itu mungkin gara-gara nggak ada alternatif kegiatan lain. Atau dia main game terus itu gara-gara melihat kita scrolling Instagram terus atau scrolling e-commerce terus. Ya ini kan mama belanja bulanan gitu. Besoknya ini mama belanja sayur loh. Orang kita ke pasar, ini mama lagi ini loh. Ngatur jadwal arisan. Jadi ada aja alasan kita. Ya akhirnya dia main game. Oh iya ternyata kamu tuh main game terus gara-gara kamu ngerasa mama nggak punya waktu ya buat kamu. Ayo deh kita mau ngapain? Masak bareng? Atau kita mau bikin kue bareng yuk? Gitu. Ada solusinya. Jadi diskusi dan solusi untuk menyelesaikan situasi itu. Terus melibatkan anak. Anak itu senang banget loh kalau diajak berpartisipasi. Sesimpel misalnya, cat kamar kamu tuh mau diganti warna apa misalnya. Wah itu dia pasti senang banget. Kalau anak selalu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, biasanya disitulah mereka akan merasa bahwa diri mereka itu berharga. Rasa berdaya ini tuh yang dibutuhkan oleh anak. Karena ketika anak kita punya rasa berdaya, mereka akan percaya diri, mereka akan berani tuh untuk mengekspresikan diri mereka, mereka akan paham konsekuensi apa yang mereka lakukan dan tangguh. Karena yang bisa menjaga kesehatan mental seseorang salah satunya adalah ketangguhan atau resiliensi. Dunia mereka tentunya challenge-nya atau tantangannya jauh lebih berat daripada dunia kita dulu di masa kecil. Sehingga ketangguhannya itu harus jauh lebih tinggi. Gitu. Kemudian membuka diri untuk dunia digital dan melengkapi diri dengan ilmu. Nggak boleh kalau kita nggak punya ilmunya. Kita harus benar-benar paham kita berhadapan dengan siapa, anak kita digital native, cara berpikirnya seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Jadi kalau misalnya anak yang nanya, Mah, aku mau ini dong, akses website ini mau cari informasi, aduh gimana ya caranya, mama nggak tahu, nanti dia tanya sama ayah, itu nggak boleh. Kita harus melek teknologi, kita harus belajar. Mah, aku susah nih kalau bawa Quran yang langsung. Oh ya tenang, ada aplikasi Qurannya gitu. Nah ini kalau kita jadi orang tua yang mengikuti perkembangan zaman begitu tuh. Oh ya, bisa sekarang kamu mau cari kalimat apa, keyword apa? Ini mudah nih di aplikasi ini. Mau cari ayat berapa? Kamu tinggal ketik aja nih angkanya. Jadi kita memberikan
pemahaman kepada anak bahwa teknologi ini bisa membawa sesuatu yang lebih positif untuk diri kita gitu. Dan the last but not the least, tidak membandingkan anak kita dengan kakak adiknya atau bahkan dengan diri kita di masa kecil. Artinya, kalau kita berhadapan dengan si A, kita berhadapan dengan si Ratih, ya kita lihatnya Ratih, jangan lihatnya yang lain. Jangan di-compare, saya mah dulu nggak kayak kamu, nggak bisa. Atau kok kamu nggak kayak anaknya Tante X sih? Nggak bisa. Kita lihat anak kita. Itu. Karena dibandingkan itu sakit rasanya. Even maksudnya niatnya memotivasi gitu ya. Tapi tetap. Ya saya tuh bandingin dia sama anak lain tuh supaya dia termotivasi. Si itu bisa, masa kamu nggak bisa? Gitu. Maksudnya memotivasi. Tapi anaknya akhirnya merasa apa? Merasa orang tuanya tidak melihat dia. Gitu. Oke. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi ibu yang hebat, happy, encouraging, brave, attentive, and thoughtful, dan kita bisa membersamai anak dengan kualitas yang baik. Artinya menjadi ibu, menjadi orang tua memang bukan hal yang mudah, dan itu adalah sebuah perjalanan, tapi bukan berarti tidak bisa kita pelajari, bukan berarti tidak bisa kita mulai, bukan berarti tidak bisa kita tangguhkan, kita kalahkan. Jadi ayo sama-sama belajar menjadi orang tua yang hebat, ajak pasangan untuk juga menjadi orang tua yang hebat buat anak-anak kita. Oke, mungkin itu materinya. Saya membuka pertanyaan kali ya, Teh Niken. Iya, Umi. Masya Allah, jazakillah khair, Umi. Sudah memberikan ilmu yang luar biasa. Pokoknya ini tuh kepake juga sih buat para calon ibu atau yang berprofesi sebagai guru pun itu sangat dipakai banget. Apalagi ya. ketemu sama anak kecil yang memang saya pribadi juga ketemu sama anak kecil yang orang tuanya mungkin dari pagi sampai malam itu sibuk bekerja dan setiap harinya itu ketemunya sama pembantunya aja. Dan pernah kemarin tuh sempat dia tuh ngambek karena lukisannya tuh kena air sama kakeknya. Dia ngambeknya, Masya Allah, Teh. Jadi nangis tapi dipendem banget, nggak keluar. Kayak begitu, dan malah diimingin sama beli mainan karena udah terbiasa seperti kayak gitu mungkin ya. Terus tangannya tuh main, dia mukul orang lain yang ada di sekitarnya itu. Jadi, Masya Allah, itu udah luar biasa banget. Orang-orang di rumahnya juga udah susah ngadepinnya kayak gitu, terbiasa. Mungkin kalau misalkan sekarang tuh anak kecil juga sudah terbiasa ya, HP tuh dibawa ke kamar mandi kayak gitu. Iya. Insya Allah itu perkembangan teknologi tuh luar biasa ya, Teh. Betul banget, Teh Niken. Artinya sebenarnya mungkin sebagai orang tua kita itu harus benar-benar mengawasi ya gitu. Jadi jangan cuma saya mah percaya anak saya nontonnya yang anak-anak kok gitu. Atau kita terlalu percaya sama anak tanpa kita menjadi supervisor. Jadi walaupun kita percaya, kita harus tetap menjadi supervisor bagi anak kita. Karena mereka kan kontrol dirinya belum terbentuk ya, Teh. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Baik, sekarang ke sesi tanya jawab mungkin ya, Teh ya? Ya, boleh. Bagi yang mau bertanya silakan ke room chat, nanti dibaca satu-satu. Ya, boleh. Sudah ada ya kayaknya ya? Sudah ada dari Zulfiati Muklis. Izin bertanya, bagaimana caranya tidak membeda-bedakan anak? Soalnya saya mengasuh anak yatim juga. Seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Ya, jadi kalau misalnya supaya kita tidak membeda-bedakan anak, memang kita harus melihatnya itu koneksi satu persatu. Jadi kalau anaknya 5 yang diasuh, kita lihatnya ke A, B, C, D, dan E.
Jadi mesti punya waktu satu-satu ke masing-masing anak untuk membangun koneksi. Dasarnya adalah koneksi dulu. Artinya dasarnya adalah keterhubungan secara hati dulu, baru kita akhirnya paham bahwa kita aja kalau dibanding-bandingin nggak enak rasanya gitu. Iya. Nah, makanya kalau lagi berhubungan dengan si A, sama si A aja dulu nih 15 menit, bikin koneksi. Nanti hubungannya makin erat, kemudian pindah ke B, bikin koneksi lagi gitu. Akhirnya kita benar-benar melihat anak itu sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya. Makanya saya tuh suka minta orang tua untuk mengobservasi profilnya anak. Artinya Allah itu menciptakan manusia ada kekurangan dan ada kelebihan. Gitu kan. Nah, kalau kita tahu profilnya anak, kita tahu apa yang menjadi kekurangannya dia, apa yang bisa menjadi kelebihannya dia. Jangan hanya fokus ke kekurangannya. Contohnya misalnya gini. Anak kamu belum bisa jalan sih, anak aku mah udah bisa jalan. Nah, itu mah nggak bisa dibandingin. Iya, Jadi jalan itu kan tergantung dari kesiapan motorik masing-masing. Pokoknya selama belum 18 bulan, kalau dia jalannya 15 bulan, 14 bulan, 13 bulan, nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada masalah ya, Teh. Betul, makanya harus tahu ilmunya juga. Gitu. Iya, karena perkembangan motorik juga itu tergantung anaknya itu sendiri ya, Betul, Teh ya. betul sekali. Dan tergantung stimulasi juga. Iya, bagaimana perkembangan di rumahnya, didampinginya kayak gimana gitu ya, Teh ya. Ya, betul sekali. Masya Allah, Alhamdulillah pertanyaan dari Teh Zulfiati sudah terjawab ya, Teh ya. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Dan ada pertanyaan lagi dari Teh Diana. Bismillah, Afwan izin bertanya, tanda anak aktif dan hiperaktif bagaimana? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Tanda aktif dan hiperaktif memang Teh Diana ini adalah sesuatu yang ada batasan jelasnya. Jadi kalau aktif, anak mah kudu aktif ya. Nggak boleh nggak aktif, anak itu harus, memang anak itu fitrahnya bergerak. Karena dengan bergerak itu dia belajar, dengan bergerak itu dia memberi makan otaknya dia. Tapi menjadi hiperaktif ketika pergerakannya itu tanpa tujuan. Jadi cuma lari-lari tanpa tujuan, terus tiba-tiba gabruk jatuh gitu. Atau misalnya lompat sana, lompat sini tanpa tujuan. Makanya kalau anak kita sudah mulai bergerak tanpa tujuan, kita kasih tujuan. Fitrahnya memang bergerak. Jadi kita bilang, kayaknya kamu lagi mau ini ya, bergerak ya, yuk kita naik turun tangga 10 kali. Jadi ada tujuannya nih, 10 kali gitu. Akhirnya mereka fokusnya ke tujuan. Kan segala sesuatu itu tergantung niat ya. Jadi kalau kita biasakan ada tujuan, ada niat, akhirnya mereka fokus. Nah, jadi ketika mau bergerak, mereka pasti paham, oh saya bertujuan nggak ya bergeraknya? Nggak cuma rungsing aja muterin rumah. Atau mereka memang aktif nih, kayak misalnya goyang-goyang, tapi ternyata mereka lagi senam misalnya gitu. Jadi ada sesuatu yang mereka lihat. Jadi bukan cuma goyang-goyang aja nggak ada tujuannya. Jadi bedanya adalah kalau hiperaktif, gerakannya itu tidak bertujuan. Tapi kalau aktif, itu bertujuan. Dan biasanya bisa diminta untuk stop. 5 menit ya, oke. Gitu. 5 menit lompat-lompat, gitu kan, di sitting bed. Gitu. Baik, untuk selanjutnya dari Teh Putri Aprilia. Ya. Saya mengambil sudut pandang sebagai seorang anak. Bagaimana jika orang tua membatasi lingkup sosial anak, bahkan dengan kerabat sendiri? Terima kasih. Oke, nah ini sayangnya Putri nggak menyampaikan usia anaknya ya, gitu. Artinya kalau misalnya ada orang tua yang membatasi lingkup sosial, kita mesti tahu dulu tujuannya apa. Jadi kalau ini anaknya sudah cukup besar, misalnya sudah remaja atau sudah menjelang dewasa, tapi dibatasi, itu sebenarnya tujuannya apa? Kita mesti cari tahu dulu. Apakah memang orang tua tidak mau anaknya terpapar oleh lingkungan yang menurut orang tua cukup negatif? Jadi biasanya orang tua pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi kalau misalnya anaknya bisa berdiskusi, ajak diskusi orang tuanya. Tapi bukan berarti mempersalahkan orang tua ya. Jadi misalnya bertanya, aku boleh bertanya enggak?
kalau aku dibatasin ini sebenarnya tujuannya untuk apa gitu. Ada orang tua yang ada orang tua nih kasusnya kalau di ruang konseling, ada orang tua yang membolehkan anaknya pacaran, ada yang enggak. Nah ini kan ada tujuannya pasti masing-masing orang tua gitu kan. Walaupun kalau misalnya dari sisi Islam nggak ada tuh namanya pacaran, tapi ada orang tua Muslim yang akhirnya gak apa-apa deh pacaran dibolehin daripada diem-diem misalnya gitu. Itu adalah haknya si orang tuanya. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh pacaran. Nanti nikah tanpa pacaran pokoknya. Itu juga hasil diskusi bersama dengan anak. Nah makanya perlu tahu dulu apa tujuannya, kenapa dibatasi lingkup sosial. Bahkan dengan kerabat sendiri. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Kalau dengan kerabat sendiri dibatasi, ya kita perlu cari tahu ada apa sebenarnya. Apakah memang ada konflik? Ataukah memang ada hal yang memang tidak boleh diketahui oleh kerabat? Seperti itu sih tekniknya. Atau ada kekhawatiran Nah, tersendiri. ya, kekhawatiran tersendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Teh ya. Izin bertanya, gimana cara mengatasi anak umur 18 bulan yang sudah kecanduan gadget? Soalnya keponakan saya seperti itu nih. 18 bulan ya? Iya, Aduh. Insya Allah masih 1 tahun. Tadi kalau mengacu ke teori 0 sampai 2 tahun harusnya 0 ya. Artinya Iya. di grounded aja. Jadi ada yang namanya detox teknologi. Itu benar-benar kita ambil. Karena 18 bulan sebenarnya kalaupun diambil paling tantrumnya akan terjadi 3 minggu. Jadi persiapkan diri 3 minggu, anaknya bakal marah-marah, bakal teriak-teriak kalau nggak dikasih gitu kan, mungkin bisa pukul. Kalau 18 bulan kan biasanya udah bisa jalan ya, nanti pukul. Nah disitulah tantangannya orang tua untuk menciptakan permainan untuk anak yang sifatnya sensori. Jadi pakai sensory play atau kasih permainan yang lebih menarik daripada main gadget gitu. 18 bulan mah nggak apa-apa, langsung di detox aja, nggak usah berkala. Jadi di grounded aja. Berarti belajar tega ya Teh ya? Ya, iya, tega untuk kebaikan ya. Iya. Dan bikin suasana atau permainan yang mungkin bisa mengalihkan perhatian anak. Betul, menggantikan aktivitas dia dengan gadget, kemudian digantikan dengan permainan yang seru gitu. Dan biasanya itu harus ada koneksi tuh, kontak mata sama anaknya disentuh. 18 bulan kan masih menyusui ya, harusnya gitu, seperti itu sih. Lalu Teh, ke pertanyaan yang tadi, yang bagian hiperaktif itu, kalau misalkan cara mengontrolnya kayak gimana Teh? Oke, nah ini cara yang kadang-kadang bukan cara ya, ini memperbaiki pola. Biasanya anak hiperaktif itu tidurnya kurang. Iya. Biasanya. Dan perlu diketahui bahwa anak di bawah 6 tahun tidurnya harus tidur malam aja ya, itu sekitar 11 sampai 12 jam. Tidur malam saja. Jadi sebenarnya mereka nggak butuh tidur siang berjam-jam. Mereka butuhnya adalah lay down atau istirahat. Setengah jam oke, 1 jam oke, tapi lebih dari 1 jam bangunin. Supaya tidur malamnya nggak kebablasan. Jadi kalau misalnya anaknya terbiasa, anak kecil itu kan memang bangunnya pagi ya. Gitu. Iya. Jadi jangan disuruh tidur lagi kalau udah bangun pagi. Kita mundurin aja waktu tidurnya gitu. Jadi kayak misalnya mereka bangun jam 5 atau setengah 6, ya nggak apa-apa. Tapi berarti hitung 11 jam mundur ke belakang. Berarti jam 7 mereka sudah harus tidur. Gitu. 7 malam tidur, jam 6 bangun, setengah 6 bangun, oke aman, tidurnya cukup. Gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Atau dari itu dari sisi tidurnya Teh ya. Nah, atau juga pola tidurnya. Kalau dari sisi secara asupan makanan juga kadang-kadang anak-anak yang sugar rush, mereka kalau makan manis terlalu banyak, energinya numpuk, nggak dikeluarin, jadinya hiperaktif. Oh, jadi dari segi makanan pun itu berpengaruh juga ya Teh? Ya, makanya anak-anak itu memang tidak disarankan makan makanan yang banyak mengandung gula sintetis ya. Jadi misalnya kalaupun mau makan makanan yang manis, itu dari buah-buahan gitu. Penuhilah angka kecukupan gizinya anak, kecukupan gulanya, karbohidratnya, proteinnya gitu, memang yang sesuai. Atau misalnya susu yang dia minum tuh kan sudah ada kandungan gula.
Iya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Coklat, es krim, itu juga perlu diperhatikan. Karena ada beberapa anak yang sugar rush tadi. Terus juga kalau misalnya marah, suka ngamuk ya nih ya. Iya. Nah, marah Betul sekali. ngamuk itu berarti energinya berlebih. Jadi dia menggunakan energinya untuk marah tadi. Karena energinya besar, sehingga kalau marah itu dia benar-benar meledak gitu. Nah, berarti perlu diajak olahraga. Dialihin ke olahraga kayak gitu ya. Iya, untuk menghabiskan energi yang berlebih tadi. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Teh Cut Nur Intan. Assalamualaikum Teh, saya punya anak umur 8 tahun. Kalau berinteraksi dengan teman-teman kebanyakan dia diam. Dia lebih suka diomongin. Apa tuh diomongin oleh Diomongin orang. kali ya. Diomongin. Emongin ya. Oleh orang daripada dia duluan yang ngajakin interaktif. Oh, berarti dia harus diajakin duluan gitu ya, Ya, inisiasi oleh dulu ya. Iya. Nah, tapi kalau dengan orang tua dan adiknya dia banyak bicara dan dewasa, Teh. Itu kenapa ya, Teh? Oke, 8 tahun pendiam. 8 tahun itu adalah usia di mana memang mereka mulai masuk, kalau dia perempuan atau laki-laki ya? Oh, nggak dibilang ya? Nggak dibilang. Kalau dia perempuan, 8 tahun itu sudah mulai mau masuk ke usia prapubertas. Artinya biasanya kalau perempuan itu secara hormonal tuh lebih duluan ya daripada laki-laki perkembangannya. Nah, jadi biasanya sudah mulai mengembangkan sifat-sifat yang tadi itu malu yang seperti itu. Tapi kalau secara umum mau dia laki-laki atau perempuan 8 tahun itu mungkin temperamennya memang temperamen yang cenderung diesel kalau saya bilangnya. Diesel atau slow to warm up. Jadi dia lambat tuh dalam masuk atau mingle ke situasi tertentu. Kalau berinteraksi maunya orang lain yang ngajak dia interaksi, baru kemudian dia ngikut gitu. Jadi butuh waktu untuk masuk ke satu lingkungan dan cenderung mengamati. Jadi kalau masuk ke lingkungan baru tuh dia lihat-lihat dulu, ini aman, kalau aman baru dia mau berinteraksi. Tapi kalau misalnya ada anak yang lahir tuh memang udah jadi bintang gitu. Jadi kalau misalnya masuk lingkungan baru, hai, bisa tegur ya, percaya diri gitu. Nah, mungkin anak ini termasuk anak yang temperamennya slow to warm up tadi. Kemudian yang kedua, kalau dia di rumah jago kandang gitu kan, banyak bicara dan dewasa, mungkin dia sebenarnya rasa percaya dirinya kurang. Gitu. Jadi bisa jadi dia menganggap lingkungan luar itu adalah lingkungan yang nggak aman, jadi akhirnya dia tidak membuka dirinya dia. Gitu. Bisa jadi ke arah sana. Jadi banyak faktor ya, Teh Cut. Gitu. Jadi ini juga harus didorong oleh keluarga ya, Teh? Nah, untuk mendorong kepercayaan dirinya di luar tinggi betul. gitu ya. Artinya kepercayaan dirinya memang harus dibantu oleh keluarga untuk dia bisa percaya diri gitu ya. Bisa meningkat dengan cara tadi memberikan yang namanya perasaan berdaya. Tapi kalau lagi ada di situasi interaksi, kita nggak boleh itu teman kamu, ayo sana main aja sana, itu nggak boleh. Jadi kita harus bilang bahwa kalau kamu udah ngerasa nyaman, kamu boleh gabung dengan teman-teman kamu gitu. Jadi bukan yang didorong-dorong atau dipaksa-paksa supaya dia mau berinteraksi. Oke, kasih Teh. Untuk selanjutnya ini dari Vita. Izin bertanya, Mbak, bagaimana jika anak 3-4 tahun suka bangun malam saat orang tua sedang lelah sekali dan nggak bisa menemani dia bermain? Alhasil si anak dikasih gadget, anak ini sudah pasti menggunakan gadget dan mencari video kesukaannya di YouTube. Apa dampaknya dan gimana agar nggak berlarut-larut? Oke, nah ini berarti mungkin sudah terjadi kebiasaan ya. Gitu. Artinya kita coba cek sleep trainingnya atau pelatihan tidurnya. Karena 3-4 tahun itu harusnya memang sudah tidur sendiri.
gitu. 3-4 tahun itu harusnya sudah tidur sendiri, sudah bisa tidur sendiri. Kalau sudah ada rezeki kamar sendiri, itu jauh lebih bagus. Jadi memang sudah tidur terpisah dari orang tua seharusnya. Karena itu juga akan membentuk yang namanya kebiasaan tidur. Nah, kalau dia suka bangun malam, perlu dicari tahu bangun malamnya ini apakah karena dia tidurnya jam nanggung, misalnya dia tidur sebelum maghrib, terus nanti dia jam 11 bangun. Anak kalau tidur sebelum maghrib, pasti akan kebangun. Itu. Atau dia memang terlalu aktif. Jadi nggak punya siklus tidur yang panjang. Jadi mudah terjaga gitu. Kalau tidur tuh nggak pernah nyenyak, nggak pernah deep sleep. Pasti kesenggol dikit atau bunyi dikit bangun terus jadi cenghar kalau kata orang Sunda itu ya. Jadi cenghar terus jadi nggak bisa tidur lagi gitu. Dimana orang tuanya udah 5 watt, anaknya 100 watt gitu kan. Nah itu kondisi akhirnya gadget lah penyelamat. Itu sebenarnya nggak oke. Makanya kalau mereka bangun, kita tetap aja memposisikan bahwa situasinya tidur. Lampunya tetap diredupkan, terus kemudian kitanya tidur, dan kalau dia, jadi jangan kemudian sodorkan gadget. Pembiasaannya seperti itu. Terus coba Tevita lakukan massage atau memijit anak sebelum tidur. Karena pijitan itu bisa membuat dia lebih rileks. Yes. Orang dewasa pun kalau misalkan sudah dipijit atau Masya Allah. Masya Allah. Tidurnya juga udah bakalan nyenyak banget. Iya, tahu-tahu subuh gitu ya. 12 tahajudnya deh. Baik, Teh. Ini ada 2 pertanyaan yang mungkin sama ya. Oke. Tentang emosi, tidak bisa mengontrol emosi kepada anak. Memberitahu atau menasehati. Marah ya? Iya, marah, teriak, memberi hukuman seperti itu. Bagaimana? Ya, itu sebenarnya manusiawi ya, ketika kita kelepasan kontrol gitu ya. Mungkin kitanya lagi capek, mungkin kitanya energinya juga sisa-sisa ke anak, jadi akhirnya kita meledak-ledak atau gemes gitu, anaknya udah dikasih tahu berkali-kali kok nggak dengerin, misalnya seperti itu. Nah, tapi memang tadi marah boleh, marah-marah nggak boleh. Artinya kalau kita ngerasa kita mau meledak, itu kan bisa kita tahu ya, kita tuh seharusnya bisa merasakan ketika emosi kita berjalan nih, karena emosi itu berjalannya bukan dari atas ke bawah, tapi dari hati naik nih ke sini ke tenggorokan terus mau keluar lewat mulut. Nah, pada saat perjalanan emosi itu dan kita udah ngerasa darah kita tuh kayaknya udah mau mendidih gitu ya, mendingan kita stop dulu, mundur, minum air putih dingin atau wudhu. Itu memang benar-benar efektif. Jadi dari duduk jadi bangun, bangun jadi jalan, nah tambahin minum air es. Supaya pertolongan pertama. Gitu. Jadi nggak usah mikir apapun dulu, turunin aja dulu si tensionnya. Kalau masih nggak mempan, mandi. Jadi emang kita tunda dulu. Jangan ngomongin anak di saat kita lagi high tone. Karena percayalah yang keluar itu semuanya sampah. Itu. Jadi kita mesti ingat-ingat kalau kita udah mulai naik, udah mendingan kita ngabur dulu deh. Tapi bilang sama anak ya, maksudnya kayak, aduh bunda lagi emosi banget, nanti aja kita ngobrol lagi ya. Itu kalau anaknya udah bisa diajak bicara. Tapi akan jadi perkara kalau anaknya toddler. Ibunya ke kamar mandi, anaknya ikut di kamar mandi. Gedor-gedor gitu. Mama ngapain? Makin emosi. Biasanya kan begitu kan kondisinya terjadi. Nah, pada saat itu ya udah kita coba atur nafas. Ada teknik relaksasi namanya mengatur pernafasan. Sambil ajak anak kita buat mengatur nafas gitu kan. Karena kita akan melihat bagaimana cara kita mengelola emosi. Itu juga yang akan mereka praktekkan. Gitu. Baik, itu bisa dilakukan oleh semua usia, bukan untuk emak-emak aja sih sebenarnya. Betul banget. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rizka Risma. Ini setelah dibaca, seorang ibu tuh, dia tuh single parents, dan yang satunya itu menurut ibu ini berhasil lah. Dia udah mondok, udah hafiz Quran kayak gitu. Nah, dia ingin menerapkan
apa yang dia kasih ke anak pertama itu ke anak keduanya ini. Tapi karena keadaan, jadi anak keduanya ini menjadi trauma, gitu. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan untuk biar menyembuhkan mental anak kedua ini? Oke, ini sebenarnya sudah ada notes ya dari Teris Karisma bahwa ada trauma akibat perpisahan. Children of divorce itu memang akan punya luka batin. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan, tapi gini, kalau ada orang tua yang bilang bahwa saya mah yang penting anak saya bahagia, makanya saya mempertahankan pernikahan, itu sebenarnya nggak benar juga. Kalau pernikahan itu sudah banyak menyakiti, karena itu juga akan menimbulkan luka batin. Jadi ini kayak dua mata pisau gitu. Jadi dia orang tuanya divorce, dia juga akan terluka, nggak divorce juga dia akan terluka. Nah, kita tinggal pilih yang mana nih. Kalau tetap ada dalam pernikahan, berarti kan ibu sama anak terluka, gitu kan. Nah, tapi kondisinya sekarang kan perpisahannya sudah terjadi. Sudah. Yang perlu kita pahami pertama bahwa walaupun kita punya dua anak yang lahir dari rahim yang sama, artinya gennya sama, belum tentu cara mendidik atau memberikan pengasuhannya bisa sama. Kita mesti lihat profil anaknya dulu. Ya alhamdulillah, masya Allah kakaknya udah berhasil gitu kan ya di mondok. Tapi pada saat kakaknya mendapatkan pengasuhan, mungkin kondisinya orang tua masih utuh nih. Gitu. Jadi dia masih ada father figure, masih lengkap dan lain sebagainya. Tapi giliran si adik, ya ada kondisi yang memang sulit. Coba fokus dulu ke kesehatan mentalnya si adik. Dengan cara ya tadi membangun koneksi. Terus kemudian memberikan banyak special time. Artinya koneksi itu untuk membuat tabungan emosi positifnya, saldonya nambah terus. Supaya lukanya tadi itu akhirnya bisa terobati oleh emosi positif yang dia punya. Karena gini, namanya hidup ya. Hidup itu kita nggak akan pernah bisa menghindari situasi yang nggak menyenangkan. Karena cuma ada dua macam kejadian dalam hidup, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang paling terpenting adalah bagaimana menjalani, karena nggak boleh dihindari, menjalani yang sudah menjadi ketetapan Allah. Artinya, ketika misalnya menyembuhkan mental, tanya dulu, jangan-jangan ibunya nih mentalnya juga belum stabil nih. Karena biasanya children of divorce itu tergantung dari kondisi mental orang tuanya juga. Kalau orang tuanya stabil, anaknya insya Allah akan stabil juga. Tapi perlu dicek. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, boleh ketemu dengan psikolog atau psikiater hanya untuk melihat profil anak ini gimana sih setelah terjadi perceraian itu. Jadi supaya nggak terlambat ya menanganinya. Gitu. Masya Allah. Baik, karena sudah jam 11 lebih 26 menit, sebentar lagi memasuki zuhur. Pertanyaan yang belum dijawab, mohon maaf. Insya Allah banyak ya. Iya masih banyak, karena ada yang request mah. Mudah-mudahan katanya kajian parenting seperti ini tuh bisa terjalan kembali katanya. Iya, Ate, minta jadwal rutinnya atuh Ate buat di Nikah Squad nanti. Soalnya ini Masya Allah Umi dari. Jadi, sahabat aku banget ini. Aku mau minta jadwal rutin. Boleh. Rutin, karena ini penting banget. Aku rasa kita harus menyelamatkan bukan hanya anak kita sendiri, tapi anak generasi. Banyak banget kan orang-orang di luar dengan sana. Dengan senang hati. Masya Allah. Terima kasih Teh. Boleh. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang belum dijawab. Kalau misalnya mau dikirim ke aku, boleh nanti aku jawab, gak apa-apa. Ke Instagramnya ya? Atau boleh. Ke WA juga nggak apa-apa. Nanti aku jawab pakai voice note.
Tapi Oh, mungkin gitu. atau pesertanya ninggalin alamat email, jadi nanti jawabnya kirim via email gitu boleh. Oh gitu. Mau Dijawab share- di kajian berikutnya juga boleh. Boleh, nggak apa-apa banget. Iya, Jadi kan? disimpan Nggak apa-apa dulu banget. pertanyaannya ya. Pertanyaannya disimpan. Ya gitu. boleh banget. Nanti Ini tinggal kayaknya aku ini tes. deh minta minggu keberapa gitu yang memang dirutinin di- aja ndak? Iya, makanya aku kan nanya kamu dulu. Jadi minggu keberapa kamu Kalau- kosongnya? Nah, jadi kan kita kayak anak-anak ya, kalau konsisten lebih mudah ngaturnya gitu. Iya betul. Kira-kira minggu keberapa teh? Minggu keberapa? Aku sih kalau Ahad bebas sih, nggak ada apa-apa. Jadi ditentuin aja dari nikab squadnya. Kira-kira Jangan atuh ke gurunya, kamunya jadi. Ya minggu keberapa jam berapa? kalau jamnya tetap kayak gini aja tadi ya. Oh, jam iya. Oke, 10. minggunya minggu keberapa? Mungkin ini kan tanggal 19 ya. Soalnya Ate ini sibuk banget. Apa sih? Mungkin 2 minggu lagi boleh kalau mau. Oke, 2 minggu lagi ya? Oke, 2 minggu lagi nih, Ken. Tia. Siap nih. 2 minggu lagi jadwal dari Teh Ratih berarti ya udah di booking. Ya, gitu. 2 minggu lagi kita khusus Q&A juga nggak apa-apa loh. Iya, benar-benar Masya itu Allah, menarik. Teh. Pasti banyak juga pertanyaan dari ibu-ibu, dari calon ibu yang ingin bertanya tentang anak-anak. Betul. Jadi 2 Masya minggu lagi Allah. kita bikin sesi lagi. Oke. Sesi Q&A Alhamdulillah. ya. Jazakillah khair untuk Umi Indadari yang sudah meluangkan, memfasilitasi untuk para emak-emak, untuk para ibu-ibu atau calon ibu. Ini aku yang bahagia loh, soalnya aku tuh susah banget ketemu sama sahabatku yang satu ini, jadi ketemu di Zoom itu aku dari tadi ngeliatin dia, ya Allah gitu. Ini ketemunya di Zoom ya. Ketemunya di Sudah banyak jadwal ternyata. Masya Allah. Jazakillah khair juga untuk Terati atas waktunya, ilmunya. Masya Allah, insya Allah kita ketemu lagi di 2 pekan ke depan. Ya, 2 pekan ya. 2 pekan ke depan, insya Allah. Hari Minggu jam 10 ya. Ya, siap. Pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab itu bisa nanti simpan atau mau ditanya langsung. Nanti kirim aja ke Niken, nanti Niken kirim ke Umi Tias, nanti dijawab sama Terati. Gitu. Enaknya sih dijawab 2 minggu lagi, jadi sabar. Ya. 2 minggu lagi nanti kan pertanyaan yang ada ini kita jawab, terus kemudian kita buka Q&A. Jadi 2 minggu lagi khusus Q&A ya. Oh iya, oke. Gitu. Nanti kan ini materi boleh dikirim ke peserta supaya mereka baca-baca lagi, baru nyiapin pertanyaan. Baik, siap. Untuk pertanyaan semuanya bisa disimpan baik-baik untuk 2 pekan ke depan. Ya. Insyaallah. Jazakumullah khair untuk semuanya yang sudah hadir di kajian Zoom meeting ini. Insyaallah kita ketemu lagi di 2 pekan ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua, memberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu ini. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator ada kesalahan, ada keterlambatan, atau ada kata-kata yang tidak baik untuk didengarkan atau diucapkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Tunggu. Buat teman-teman semuanya jangan lupa share link YouTube-nya biar teman-teman yang lainnya juga bisa ikut merasakan manfaatnya ilmu yang kita dapatkan hari ini ya. Jadi dapat amal jariah buat semuanya. Terima kasih. Silakan ditutup. Ya, terima kasih. Jangan lupa teman-teman bagi yang sudah mempunyai resume untuk kajian hari ini bisa di-tag di Instagramnya Nikab Squad Official dan mendapatkan 1 hadiah untuk 1 orang. Insya Allah dari Nikab Squad. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you Ate dan semuanya. Dadah. Sampai ketemu insya Allah 2 pekan lagi ya. Insya Allah. Aku live ya. Iya, Teh.